Naam, bismillah. Ini pertanyaan, kalau memberikan hadiah lalu minta didoakan kebaikan, apakah termasuk belum ikhlas? Kita kasih hadiah sama orang nih, ente doakan anak tapi ya, gitu. Apa kita mengharapkan doanya dia? Kita memberikan hadiah nih ke fakir miskin, ke anak yatim ya. Karena kan Rasulullah SAW mengatakan, dawu mardakum bisadaqah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dan kita mengharapkan didoakan, nggak apa-apa kita minta didoakan, itu nggak apa-apa. Tapi bukan balasan dari pemberian kita. Kita ngomong sama Ustaz, doakan anak Ustaz, ntar anak kasih fulus Ustaz. Nah, ini yang nggak ikhlas. Kalau Ustaznya doa, ini fulusnya Ustaz, itu nggak ikhlas. Tapi kalau kita datang ke Ustaz, doakan anak Ustaz, anak punya masalah Ustaz. Iya, anak doakan, mudah-mudahan dimudahkan urusannya antum. Terus antum mau kasih sama dia, pemberian kita itu nggak apa-apa. Ketika itu bukan sebagai persyaratan dari doa itu, bukan gaji ya untuk doanya itu yang tidak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kita perlu klarifikasi jika kita dianggap soleh oleh orang lain? Sedangkan kalau kita klarifikasi, kita akan membuka amalan-amalan baik kita. Bukan klarifikasi, perlu evaluasi diri. Hah? Dianggap apa nih? Oh, dianggap salah. Oh, dianggap salah nih jemaah. Nah, apakah kita perlu klarifikasi jika kita dianggap salah oleh orang lain? Kita perlu mengkoreksi diri kita, karena kita ini banyak salahnya. Jangan membuka lembaran kebaikannya, bukan. Yang dibuka lembaran kesalahannya. Iya nih, anak belum ini, anak belum ini. Jangan melihat, karena kalau urusan kebaikan udah ditulis sama Allah SWT. Keburukan, tatkala kita dibilang orang masih berbuat salah, masih ada kekurangan kita, ya kita perlu evaluasi diri kita. Bukan membuka lembaran kebaikan, tapi menambah kebaikan kita. Udah, yang baik itu antara kita sama Allah. Jangan berangkat ke fulan, ente menganggap anak salah nih, tulis nih yang sudah anak lakukan kebaikannya. Nggak perlu ente tunjukin nama dia. Yang kita lakukan adalah mengoreksi diri kita, karena bermanfaat buat kita aja. Ustadz, apakah mencari ilmu karena takut kepada Allah termasuk pada faktor ikhlas? Nah, kita diperintahkan untuk takut kepada Allah. Allah mengatakan fafirru ilallah, kalian larilah menuju kepada Allah SWT. Itu faktor keikhlasan. Ikhlas ini artinya mengharap apa? Mengharap Allah SWT, mengharap yang ada di sisi Allah SWT. Bagaimana memudahkan ikhlas dan semangat dalam mencari ilmu? Ya, caranya mempunyai ilmu tentang keikhlasan itu sendiri. Apa itu ikhlas yang kita kaji sekarang ini? Bagaimana keikhlasan, tanda-tanda keikhlasan, bahaya kalau kita ria, kita nggak ikhlas. Itu akan membuat kita berjuang untuk ikhlas. Jika kita tidak jadi beramal karena takut terlihat berdusta, takut terlihat manusia, bagaimana hukumnya? Ada sebuah athar yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada Fudail bin Iyad. Dia mengatakan, tarkul amali min ajlin nas riya, wal amalu min ajlin nas syirik. Kata dia, meninggalkan perbuatan karena manusia itu riya, dan beramal untuk manusia itu syirik. Beramal untuk manusia itu syirik jelas. Meninggalkan amalan karena manusia, riya, tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak, karena ada orang-orang yang meninggalkan amalan dikarenakan menjaga hati. Dia umpamanya mau sholat, lagi banyak orang nih, anak sholatnya nanti. Mau sedekah, dia nggak jadi sedekah karena banyak orang. Oh, nantilah anak sedekahnya kalau lagi sepi aja, anak akan sedekahkan. Jadi dia meninggalkan amalan. Ada amalan-amalan umpamanya yang kita takut jadi fitnah ketika beramal, kita tinggalkan. Amalan itu tidak ria, jadi tidak secara mutlak
meninggalkan amal karena manusia itu karena ria. Tapi kalau tujuannya itu ingin pujian dari orang ya, supaya kelihatan orang ini orang baik mas, seperti itu, dia tuh di sini nggak beramal tapi biasanya beramalnya di sono, itu tujuannya dia, maka itu termasuk ria. Nah, saya seorang guru. Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru, saya berniat dengan niat berikut ini: menuntut ilmu, ya, mengamalkan ilmu, berdakwah untuk mendapatkan mukafaah. Yang mukafaah tersebut digunakan untuk menafkahi keluarga, berbuat kebaikan dengan harta. Selain itu juga saya berniat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasehati, menjalin ukhuwah dengan di antara teman-teman guru. Apakah berniat seperti ini benar? Yang pertama, niat seorang yang menuntut ilmu adalah raf'ul jahli an nafsi, mengangkat kebodohan dari dia sendiri, bukan untuk orang lain. Jangan dulu, aku mau nuntut ilmu nih supaya bisa ngasih tahu orang-orang, itu nanti. Yang pertama harus kau lakukan adalah niatnya itu mengangkat kebodohan dari diri kita. Setelah itu jangan nyuruh orang lain dulu. Bagaimana niat yang kedua? Beramal, anak ngamalin untuk ilmu. Yang ketiga baru berdakwah dengan dakwah itu. Kalau urusan pekerjaan, jadi ilmu ini adalah ilmu yang kita pelajari, tapi ada orang bekerja, anak mau jadi guru. Kenapa? Jadi guru mah alhamdulillah Ustaz, fulusnya lumayan gitu kan, gajinya buat menghidupin keluarga, itu nggak masalah. Tapi kalau tujuan dia mengamalkan ilmunya itu bukan lillahi ta'ala, dia ingin pujian orang ya, dia ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak ada keinginan untuk Allah sebenarnya, nggak ada, hanya dunia saja, maka di situ dia berada di atas ambang kehancuran. Tapi kalau dia mau bekerja sebagai guru, kemudian dia dapat gaji di sana, nggak ada masalah, asalkan dia menuntut ilmunya bukan untuk dunia, bukan untuk mengumpulkan harta. Lah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, sangat sulit menyembunyikan amalan. Minimal istri pasti tahu. Misalnya waktu sahur, bangun malam, berinfak dan lain-lain. Bagaimana nasihatnya Ustaz? Gak usah sahur mah. Tapi gak usah sahur, tahu istri gak makan siang nih, disiapin makan siang. Bang, kok gak makan bang? Mau ngomong apa dia? Udah makan di luar, bohong. Dosa dia. Ya tatkala itu dijaga hatinya. Tapi ada amalan-amalan yang mungkin bisa disembunyikan dari istri. Kayak sedekah. Istri ini gak perlu tahu antum dapat duit berapa. Jangan kalau pulang kerja setoran mah, nggak perlu. Kalau antum setoran kayak gitu, mau ngasih tetangga, mau ngasih orang tua, akhirnya istri harus tahu. Tapi udah deh, anak cukupin, ente tiap bulan berapa belanja? Sekian, alhamdulillah. Tapi nggak cukup nih, kadang-kadang permintaannya lebih banyak dari gajinya. Akhirnya terpaksa harus buka kartu deh, gajiku cuma segini gitu kan. Tapi ada hal-hal yang kita bisa sembunyikan. Umpamanya kita dapat pemberian orang, dapat hadiah, bismillah, udah keluarin. Bismillah, kasihkan orang. Orang tua kita kasih, nggak perlu istri tahu. Udah kita kirimin mereka, keluarga kita. Insya Allah itu antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha untuk menyembunyikan amal kita. Tapi kalau sholat sunnah ya di rumah, sholat sunnah di rumah ini usahakan bapak-bapak kalau sholat sunnah di rumah itu anaknya ngeliat. Karena ada waktu-waktu rumah kita nggak ada sholat. Ada waktu-waktu rumah kita itu kosong dari sholat. Ketika istri kita datang bulan, rumah kita 7 hari nggak ada sholat. Kalau kita sholatnya di masjid, maka tatkala itu kita sholat, anak kita bawa untuk pendidikan mereka ketika itu. Tapi tetap dengan menjaga hati kita. Ustaz, apakah jika kita menyembunyikan amalan karena manusia merupakan salah satu sikap ria? Kalau tidak salah dalam hadis Arba'in Imam Nawawi. Jika kita menyembunyikan amalan. Oh, ini tadi mungkin perkataan Fudail bin Iyad. Nah, perkataan Fudail bin Iyad yang tadi saya sampaikan, meninggalkan manusia karena nggak tahu. Nah, pertanyaannya ini, apakah jika kita menyembunyikan amalan karena manusia
merupakan salah satu sikap riya. Oh betul, mungkin itu tadi perkataan Fudail bin Iyad. Jadi tidak secara mutlak hal itu, tergantung tujuan kita meninggalkan amal tadi. Apakah tujuannya manusia atau untuk sesuatu yang lebih baik dari itu sebenarnya. Nah itu pertanyaan dari bapak-bapak sebagian, mungkin kita ke ibu-ibu ya. Ustaz, setelah mendengar uraian tadi kok ana jadi serba salah. Cari ilmu aja tetap nggak diterima kalau nggak ikhlas. Tapi Ustaz, susah sekali untuk ikhlas. Kadang kita selalu tergelincir. Jamaah, yang kita cari ini surga Allah subhanahu wa ta'ala. Surga Allah ini luasnya seluas langit dan bumi. Mu'adz bin Jabal ketika tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasul, tunjukkan kepada aku satu amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Apa kata Rasul SAW? Laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah alaih. Yang kau minta ya Mu'adz, yang bertanya ini adalah urusan yang berat, yang besar sekali, tapi itu mudah buat orang yang dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi nuntut ilmu itu tetap ikhlas, itu dituntut, dan kita minta sama Allah supaya bisa ikhlas. Ya Allah, jadikan amalanku ini ikhlas buat Engkau ya Allah. Terus kita berusaha, karena urusannya ini neraka atau surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai setan masuk. Lebih baik kau nggak nuntut ilmu daripada susah-susah nuntut ilmu nanti masuk neraka. Iya, orang yang tahu jalan menuju neraka paling tidak dia nggak akan lewat sana. Tapi orang yang nggak tahu jalan ke neraka, jangan-jangan dia ngelewatin jalan ke neraka itu. Seperti orang yang mau ke Jakarta, dia nggak tahu jalan ke Jakarta. Bisa jadi dia nggak sampai ke Jakarta, dia sampai ke Semarang. Padahal tujuannya ke Jakarta. Jadi ilmu itulah yang membuat kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus kita lakukan. Dan salah satunya yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya kita sudah berusaha amal ikhlas, tangan kiri tidak mengetahui tetapi orang lain yang menceritakan? Syukron. Nah, ini kayaknya saran buat panitia. Apa pertanyaannya jadi lupa? Oh iya, orang lain nyeritain. Ada orang lain muji kita. Kita nggak ingin dipuji. Tapi bagaimana? Nabi pernah ditanya tentang pujian yang diterima oleh orang yang beramal soleh. Dia beramal soleh lillahi ta'ala, tapi orang muji-muji dia. Apa kata Rasulullah SAW? Dzaka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira seorang yang beriman yang didahulukan di dunia. Ketika orang dicintain orang, ya, orang itu baik, itu salah satu kabar gembira. Mudah-mudahan Allah cinta dengan dia. Tapi kita jangan GR. Kita yang harus tahu diri. Wah, kayaknya anak ini ikhlas nih. Nggak, belum tentu. Maka hati-hati dengan hal itu. Ustaz, bisakah kita memperbaiki amal yang sudah lalu, yang dilakukan yang tidak ikhlas? Bagaimana caranya? Caranya dengan bertaubat dan meminta kepada Allah supaya diterima. Minta sama ya Allah, terima itu amal aku benar-benar nggak ikhlas ya Allah. Umpamanya bangun masjid, dia pernah bangun masjid tuh, ya Allah, benar-benar dia nggak ikhlas. Ingin pujian orang, tapi setelah tua dia ngaji umpamanya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Allah akan menerima taubat dia. Assalamualaikum Ustaz. Apakah orang yang menjadi korek api neraka akan kekal di neraka? Apa yang dimaksud? Nah, apakah akan kekal di neraka? Orang yang bertauhid kepada Allah dan dia tidak pernah berbuat kesyirikan, suatu hari kalau Allah berkehendak dia akan dikeluarkan dari neraka. Tapi antum jangan ngomong, oh Ustaz nggak kekal ya, jadi kira-kira masih bisa masuk surga gitu. Neraka itu panasnya jamaah seperberapa? 1/69 kali. Nah, api dunia. Antum dibakar ini, tangannya dibakar pakai korek aja nggak bisa. Maka jangan meringankan, menganggap remeh.
Jadi ayat-ayat tentang neraka itu jangan dianggap remeh, Ustaz. Yang penting kan tauhid, katanya Ustaz. Gitu. Betul, yang penting tauhid. Tapi antum harus tahu bahwasanya dosa-dosa itu adalah baridul kufur, akan mengantarkan kepada kekufuran. Apalagi ada orang yang syirik, yang riak sedikit demi sedikit, akhirnya dia keluar dari agama Allah SWT karena keriaan dia. Maka hati-hati. Kalau dia tetap bertauhid, insya Allah Allah akan mengeluarkan dia dari api neraka. Ustaz, apakah dengan tobatan nasuha dosa kita karena menyogok untuk naik pangkat bisa diterima? Gimana jemaah? Jadi tobat itu ya jubu maqablah. Tobat itu menghapuskan semua dosa. Tapi yang hubungan dengan orang, kita harus menyelesaikan hubungan dengan manusia. Kalau kita nyogok umpamanya sehingga mengambil hak orang lain, maka tatkala itu kita harus kembalikan hak orang lain itu. Karena orang lain yang berhak gara-gara kita nyogok diberikan kepada kita ngambil hak orang lain, maka kita punya kewajiban untuk mengembalikan. Bukan hanya bertobat kepada Allah, tapi mengembalikan hak itu kepada yang memilikinya. Nah, Ustaz, bagaimana bila kita sadar amalan yang kita lakukan tadi tidak ikhlas, kita langsung istighfar, apakah pahala tetap bocor dan tidak kembali? Jazakumullah khair. Tergantung. Jadi orang yang beramal ini macam-macam. Ada yang dari awal dia udah riya, ya udah nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dari awal dia udah nggak mengharapkan wajah Allah. Ada yang di tengah-tengah, lagi sholat tuh dia godaan itu terus datang, sehingga dia berusaha menentangnya, menentang nafsu dia, insya Allah akan diterima amalannya. Ada yang sudah selesai amalannya. Bagaimana kondisi dia? Apakah diterima amalan itu? Kalau dia itu amalannya memang benar-benar riya murni, maka nggak akan diterima sama Allah. Kita beristighfar kepada Allah SWT dan meminta kepada Allah supaya amalan diterima. Dan ingat, tobat itu menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Ini sama kayaknya pertanyaannya. Nah, bolehkah menjadi guru ngaji? Apa itu sama artinya dengan menjual ayat-ayat Allah? Boleh menjadi guru ngaji, nggak ada masalah. Yang penting jangan menjadi tujuan akhirnya itu, tujuan utama dan akhirnya adalah fulus. Umpamanya ngajar ngaji, Anda mau ngajar ngaji, tapi sekian per menit nih sekian gajinya Anda. Ya janganlah. Bahkan kita nanti akhirnya tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, cuma mengharapkan duit, maka bahaya yang akan kita dapatkan. Tapi kalau jadi guru ngaji dan kita dapat gaji, alhamdulillah. Kita mengajar ngaji karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, ya, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Qur'an. Dia cari itu untuk menjadi orang yang terbaik itu. Dia dapat gaji, alhamdulillah, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Saat apakah ikhlas itu sama artinya dengan ridha? Beda. Kalau ridha itu apa artinya ridha? Menerima. Ridha itu senang, ya. Kita ridha, dikasih orang kita ridha, bukan dikasih orang kita ikhlas. Alhamdulillah Ustaz, ana dikasih orang ikhlas Ustaz. Ya, yang ikhlas itu dari yang ngasih. Kita nih ridha, alhamdulillah, seneng ana dikasih. Seneng lah, ridha itu bisa dikatakan senang, sebagaimana firman sabda Rasul SAW, ridallah fi ridal walidain, ya. Keridhaan Allah itu, kesenangan Allah itu berada di kesenangan orang tua kita. Kayaknya udah cukup jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan
Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fiik. Subhanallah jamaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita nggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustadz. Ustadz orang pintar juga, jangan cuma paranormal dibilang orang pintar gitu. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan, nih orang pintar gitu. Jadi berangkat ke orang seperti itu ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jamaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita, dia sakit, dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah, dia tanya, Syafiq nih, ente lihat nih apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca, subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan ayat kursi gitu kan, ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Qur'anul Karim dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau berkaitan dengan merubah nama. Ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan pada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahal, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku nggak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti nggak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung tuh Masya Allah ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau namanya memang perlu dirubah karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik, itu kan nggak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah nggak masuk syirik ya. Tapi paling nggak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia nggak tahu dengan yang lain, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu nggak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari nggak diterima. Maka hati-hati. Apabila kita berhukum dengan hukum dari Allah atau syariat Islam, apakah itu salah satu bentuk kesyirikan? Apabila kita tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Contohnya hukum demokrasi yang banyak bertentangan dengan syariat Islam dan banyak melegalkan kemaksiatan, dan bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin. Barakallahu fiikum. Nah, berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah
faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu bisa kafir, bisa fasik, bisa zalim. Allah sebutkan. Bagaimana kondisinya? Ketika kita bicara hukum Allah, terkadang yang ada di benak kita tuh pemerintah. Itu berkaitan bukan hanya dengan pemerintah, dengan kita nih. Jangan nunjuk ke sana kita. Kita udah hukumkan hukum Allah nggak di rumah kita? Dalam urusan warisan, dalam urusan apa aja, dalam urusan perdagangan, dalam urusan apa, hukumnya dipakai hukum Allah SWT. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, dia merasa hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Maka orang yang seperti ini kafir. Kata dia, hukum Allah nggak benar tuh hukumnya. Ada orang seperti orang Islam, kita tidak bicara pemerintah, kita bicara orang Islam nih secara umum, perorangan. Ada yang mengatakan umpamanya hukum orang yang membunuh dibunuh, ya ini hukum nggak jalan nih, ada hukum yang lebih baik daripada hukum ini. Bisa kafir orang itu. Ingat, tatkala kita bicara bisa kafir, jadi dalam Islam itu ada yang namanya takfir muayyan, ada yang namanya takfir mutlak. Takfir secara umum, ya barang siapa yang melakukan ini kafir. Tapi ketika ngomong perorangan, bisa jadi orang itu nggak ngerti, beda lagi hukumnya. Ketika ada hukum pengkafiran, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang yang paling takut dalam urusan pengkafiran. Kalau kita melihat sekarang model ISIS, semua yang tidak mau gabung sama mereka kafir sama mereka. Mereka kerajaan Arab Saudi kafir. Kita jangan bicara kerajaan Indonesia. Arab Saudi yang jelas-jelas hukumnya itu syariat Allah, buat mereka kafir. Pemerintahnya kafir, tentara polisinya kafir, ulamanya kafir, pegawai negerinya kafir. Mereka mengatakan seperti itu. Ahlus Sunnah nggak seperti itu. Ada orang melakukan kesalahan yang sampai tingkat kekufuran mungkin, tapi kalau urusan perorangan, kita lihat. Jadi tadi kalau mengatakan hukum Allah selain hukum Allah lebih baik, atau dia mengatakan sama hukum Allah sama hukum manusia sama, mungkin sama hukum anak yang bikin ini lebih bagus, itu bahaya, bisa kufur. Tapi ada orang yang mengatakan hukum Allah lebih baik. Cuma gimana kondisinya? Anak kondisinya nggak bisa jalankan itu. Ya orang yang seperti ini tentunya dia jadi orang yang fasik atau yang zalim nantinya. Maka masalah pengkufuran ini tolong hati-hati, jangan mudah-mudah mengkafirkan orang. Kita yang harus kita lakukan tadi dakwah tauhid. Orang tuh yang penting tauhid. Insya Allah yang pertama ditanya di kuburan tuh man rabbuk, man nabiyuk, madinuk. Kita siapkan untuk hal itu. Ini ada pertanyaan tentang apakah Polri sudah tahu dengan kesesatan Syiah umpamanya. Insya Allah mereka tahu karena MUI bekerja sama dengan Polri juga insya Allah, dan kita melihat fatwa MUI juga insya Allah sudah sampai kemana-mana. Semoga Allah Jalla Jalla menyelamatkan negeri kita dari aliran-aliran seperti mereka yang membantai umat Islam di Suriah. Jadi kalau kita melihat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang ada di Suriah dibantai oleh ISIS, dibantai oleh pemerintahan Bashar Assad, dibantai oleh Syiah. Mereka benar-benar berkumpul semua, dan apalagi sekarang semua berusaha untuk membunuh mereka. Kita hanya bisa berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah menjaga kaum muslimin yang berada di Suriah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di sana, dari kejahatan semua sekte-sekte yang ada di situ. Nah, insya Allah beberapa bulan ke depan istri ana melahirkan anak pertama. Mohon saran nama untuk anak-anak kelak, nama laki-laki dan perempuan. Tuh tadi ada 4 nama lelaki: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nama perempuan ada Fatimah, ada Aisyah, ada Ummu Kalthum,
ada Ruqayyah, Hafsah. Kadangkala kita nih cari nama, Ustadz saya minta nama buat anak saya yang tidak ada di Indonesia. Kasih nama apa yang nggak ada di Indonesia jemaah? Yang salah satu hak anak kita mendapatkan nama yang indah ya, nama yang indah. Kasih nama yang indah anak kita. Itu nama sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jangan kasih nama anak Ronaldo. Nggak boleh Ustaz. Itu namanya orang kafir. Kau kan ingin anakmu muslim masuk surga. Nah, dalam beberapa kajian Ustadz sering menganjurkan penggunaan kalender Hijriyah, sehingga membuat saya penasaran. Ada apa dengan kalender Masehi? Lalu saya coba transit kata Masehi di Google. Di Google Translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ternyata artinya adalah Kristian atau Kristen. Nah, Masihi itu artinya Kristian, karena mereka Masihiin disebut adalah orang-orang Nasara. Pertanyaan saya adalah bagaimana hukum menggunakan kalender Kristen pada masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin, mengingat kalender Masehi atau Masihi atau Al-Masih atau apa nih lagi adalah tahun Anno Domini, yang artinya adalah tahun Tuhan kami. Yesus Kristus telah ada lebih dahulu. Lalu bagaimana kita menyikapi pada masa kini, karena sampai mati pun di kuburan kaum muslimin tetap menggunakan tahun Kristen dan nisannya. Subhanallah jamaah ya. Perlu diketahui bahwa bangsa Arab ketika di masa Rasulullah SAW tidak punya kalender. Mereka tidak punya kalender tahun, mereka bulan punya. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di surat At-Taubah itu Allah mengatakan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah pada hari penciptaan langit dan bumi tertulis adalah 12 bulan. 4 bulan adalah bulan haram. Ini bulan adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah sampai akhirnya. Bagaimana di masa Rasulullah SAW? Apakah mereka menggunakan kalender Masehi? Karena kita tahu orang-orang Kristen sudah ada sebelum Islam. Nabi Isa alaihissalam diklaim lahir pada tahun pertama Masehi. Sekarang tahun 2016, jadi umurnya sudah 2016 tahun umpamanya. Orang Arab tidak pakai Masehi. Orang Arab pada waktu itu pakainya tahun gajah. Mereka memberikan tahun dengan peristiwa. Umpamanya ketika ada peristiwa gajah, mereka tahun gajah. Peristiwa susah, mereka katakan peristiwa Amul Huzni disebut. Tidak ada tahun. Sampai meninggalnya Rasulullah SAW. Sampai meninggalnya Abu Bakar Siddiq. Peristiwa pengadaan kalender Hijriah ini pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi mereka tidak pakai kalender Masehi. Itulah jamaah, kita ini harus mempertahankan identitas kita. Muslim ya banyak Masehi. Umpamanya orang India punya kalender sendiri, Muslim Hijriah ya. Kemudian orang Nasara, orang Kristen punya Masehi. Silahkan mereka pakai sendiri-sendiri, nggak masalah. Bahasa juga seperti itu. Islam punya bahasa Arab, ini punya bahasa macam-macam, silahkan. Karena ini memang peradaban di dunia ini yang saling mempengaruhi sebenarnya. Di masa Umar bin Khattab, Umar dapat surat. Surat itu Umar kirim surat kepada salah satu sahabat. Sahabatnya tanya, wahai Umar bin Khattab, kita ini dapat surat dari engkau, nggak tahu tahunnya tahun kapan, bulannya jelas, tanggalnya jelas, tapi nggak ada tahunnya. Maka ketika itu para sahabat duduk bersama bermusyawarah, kita ini mau pakai kalender apa? Sebagian mengatakan bagaimana kalau kalendernya bermula dengan diutusnya Rasul SAW, atau kalendernya dimulai dengan wafatnya Rasul SAW. Semua akhirnya sepakat kalendernya dimulai dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Kalau kita di Indonesia, padahal mayoritas Muslim Ustaz, tapi kenapa kok pakainya Masehi? Kita ini dijajah Belanda 350 tahun. Dan notabene Belanda adalah Kristen. Mereka bawa itu kalender ke sini dan akhirnya pengaruhnya sampai sekarang.
Tapi kita sebagai muslim, ya tolong sebagai muslim di rumahnya bikin pengajian, bikin janji apa. Kita paling tidak bisa menggunakan kalender hijriah kita sebagai sosok muslim. Barakallahu fikum. Bolehkah kita sedekah jariah dengan maksud pahalanya diberikan ke orang kita cinta yang sudah meninggal? Boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat. Masya Allah. 5 menit lagi jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, inna ummi infalatat. Ibuku itu nyawanya keluar, walam tusi, dan dia tidak sempat berwasiat. Apakah kalau aku bersedekah buat dia? Bisa, bisa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk sedekah itu bisa. Saya bujangan. Saya kira judul Fantastic Four adalah poligami. 4 istri. Jadi semangat ke sini. Mohon nasihatnya biar kami yang bujangan agar fantastik dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Jadi kalau urusan kawin itu Masya Allah semangat orang-orang datangnya. Insya Allah untuk masalah poligami besok kita bisa sarakan ngaji di Blok M Square ya. Apa judulnya? Ustadz, aku ingin poligami. Iya, judul gitu ya. Insya Allah kita bahas masalah poligami. Antum menuntut ilmu itu, yang pertama jalannya antum ke sini mengantarkan antum ke surga. Ibu-ibu rame banget di atas. Kenapa? Oh, dari tadi nggak kedengaran. Pas masalah poligami kedengaran gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah, ana lihat ini pertanyaan dari ibu-ibu nih supaya adil nih kita nih. Soalnya antum lihat ya, wanita itu indah, kertasnya indah, kertasnya, tulisannya Masya Allah. Ada yang nggak boleh dibaca. Aduh, ini ada yang Pak Ustadz, kalau berkali-kali gagal karena wajah anak nggak cantik, solusinya apa? Berdoa sudah, usaha sana sini sudah, minta doanya ya Ustadz. Ya, anak doakan semoga cepat anti mendapatkan jodoh ya. Ada yang mau nikah di sini? Nanti hubungin panitia insyaallah. Gitu bang. Jadi para wanita memang kesian, dia menanti. Ingat jodoh itu rezeki dari Allah. Anti berusaha berdoa, kencengin doanya. Mungkin anti tidak akan mendapatkan pasangan hidup di dunia, tapi Allah akan berikan pasangan hidup kepada anti kelak di akhirat yang lebih indah dari semua lelaki yang ada di sini. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ini apaan ya bang? Masya Allah, hadiah buat Ustadz ini, alhamdulillah. Baik. Ustadz, saya sudah rajin datang kajian salaf, tapi sampai saat ini suami saya belum mau berjamaah ke masjid. Mohon doanya Ustadz agar suami saya mau belajar ngaji dan mau ke masjid. Subhanallah, ini ujian bagi ini. Ada yang suaminya baik, istrinya nggak baik. Ada yang istrinya Masya Allah, suaminya nggak baik. Itu ujian dalam kehidupan ini. Maka bagaimana tugas istri? Berusaha memperbaiki suami dengan cara yang santun. Berikan nasihat kepada dia dengan cara surat. Kita tulis surat kepada ibu, tulis surat kepada suaminya, mohon sama suaminya. Mungkin ibu-ibu punya buku tentang sholat berjamaah ya, fadilah sholat berjamaah, datang ke suaminya. Bang, aku nemu buku nih bang, takut buku ini sesat bang, ya coba abang baca. Insya Allah tuh suaminya baca tuh. Tapi kalau ibu ngomong sama suaminya, bang, abang itu sudah tua, sudah bau kuburan, baca nih buku.
berantem yang ada seperti itu. Nasihat yang baik buat suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah, sekali lagi kita doakan negeri kita.